Hai Sobat Edisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Edisi, seperti biasa pada episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa produk yang ada di 994. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas lagi nih untuk barang-barang yang ada di 994. Tentunya dengan pastinya tips dan triks dari produk tersebut. Jadi untuk episode kali ini mungkin kita akan membahas sebuah produk, sebuah solder station ya, yang mungkin sudah umum di kalangan sobat-sobat Edisi. Langsung saja, apa produknya? Ini dia solder station T12 Pro dari Mechanic. Oke sobat Edisi, untuk solder station T12 Pro, mungkin untuk sobat Edisi yang mengikuti kita dari awal episode TNT sampai dengan episode sekarang ini mungkin sudah pernah lihat episode mengenai solder station T12 Pro dari Mechanic. Jadi untuk episode kali ini, karena ada beberapa komen dari teman-teman dan juga ada beberapa kesalahan teknis juga, dan juga ada updatean terbaru mengenai solder station T12 Pro dari episode kita yang sebelumnya dengan solder station produksi yang sekarang ini. Jadi oleh karena itu kita bikin video T12 Pro kembali dan tentunya dengan updatean terbaru dan juga informasi terbaru, dan pastinya ada juga tips dan triks yang mungkin sudah ada ditambahi oleh beberapa sobat-sobat Edisi. Oke sobat, langsung saja kita lihat bersama-sama apa saja kelengkapan dan juga seperti apa sih bentuk dari solder station T12 Pro setelah diupdate yang terbaru ini ya. Oke, langsung kita buka bersama-sama. Tentunya untuk packaging luarnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, karena ini sudah menjadi ciri khas dari solder station T12 Pro dari Mechanic. Oke, ini ada buku panduan atau manual book dari Mechanic. Jadi untuk sobat Edisi yang mungkin masih penasaran dengan T12 Pro, bisa lihat langsung di manual booknya, dan di situ ada beberapa keterangan mulai dari speknya dan juga ada beberapa cara untuk penggunaan T12 Pro. Oke, ini ada dua box kecil. Jadi di dalam box besarnya ada box kecil lagi. Oke, kita geser dulu, kita lihat satu-satu ya. Yang box pertama isinya, oke, ini ada gagang solder T12 Pro. Ini ada gagang solder T12 Pro yang bentuknya mungkin sobat Edisi bisa lihat cukup berbeda dari yang sebelumnya, yang mungkin sebelumnya itu polos. Nah, sekarang ada lekukan sedikit di ujungnya. Nanti kita mungkin bisa zoom sedikit ketika proses ngelihat fitur ya untuk T12 Pro ini. Oke, untuk di depannya dia masih menggunakan gagang tanpa menggunakan drat ya. Jadi dia tidak menggunakan drat, dia hanya menggunakan langsung. Jadi langsung dicolok nanti mata soldernya, dan tentunya sangat memudahkan sobat Edisi dalam proses penggantian mata solder ketika dalam keadaan digunakan. Oke, ini kita lihat satu-satu, kita geser dulu, kita taruh di sini. Dan tentunya sobat Edisi sudah dapat mata solder T12 Pro ini, dapatnya lurus langsung dari merek Mechanicnya juga. Dan yang membedakan dari updatean yang sekarang adalah solder stationnya. Jadi untuk T12 Pro yang sebelumnya mungkin sobat Edisi sudah punya di meja servisnya, itu warnanya birunya sedikit lunak ya, dan bahannya beda sedikit karena catnya sudah berbeda. Yang sebelumnya itu dia lebih ke anti statik ya. Kalau yang sekarang ini lebih ke kalau yang sebelumnya doff, kalau yang ini sedikit mengkilat gitu. Jadi untuk sobat Edisi yang mungkin memperhatikan updatean dari beberapa solder T12 Pro ini, tentunya dengan stationnya tentu sudah berbeda ya. Yang sebelumnya birunya sedikit lunak, yang ini sedikit biru tua, dan juga
untuk bahan yang digunakan, karena penggunaan cat yang berbeda jadi dia otomatis sedikit berbeda ya. Oke, yang sebelumnya dia menggunakan seperti anti statik, jadi sedikit aman lah dari sengatan listrik. Oke, selanjutnya seperti biasa ada kabel power yang ukurannya cukup panjang ya. Dan juga selanjutnya di sini ada dudukan yang warnanya kembali mungkin seperti sebelumnya, dan juga dari bentuknya tidak jauh beda ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan busa solder. Di sini juga ada beberapa lubang, ada 8 lubang kecil yang sobat Inisi bisa gunakan sebagai tempat untuk melepaskan mata solder atau juga meletakkan mata solder. Sobat Inisi bebas nanti bisa gunakan. Oke sobat Inisi, nanti untuk secara keseluruhannya kita bakalan coba rakit solder T12 Pro ini, dan juga kita lihat fitur apa saja dan juga bagaimana sih mungkin ada sedikit tips dan triks untuk mengenai T12 Pro ini. Oke sobat Inisi, untuk tidak memperlama waktu kita bakalan coba rakit dan juga ini ya, kita lihat seperti apa sih updatean ini, karena mata soldernya masih segel dan kita tidak mungkin menggunakan ini. Jadi sobat Inisi, kita bakalan menggunakan mata solder yang sudah kita gunakan dalam proses QC. Oke, bentar kita pilih mata soldernya. Jadi kita QC dari unit itu memang menggunakan mata solder yang sudah kita gunakan. Ini kita sudah gunakan, dan untuk mata soldernya tetap baru ya. Oke sobat Inisi, kita bakalan ini ya. Untuk kabel powernya kita gunakan kabel power yang sudah kita sediakan, karena ukurannya cukup panjang kalau yang ini. Yang pertama, pastikan tombol powernya dalam keadaan off ya. Ini yang bulat ini off. Ini on, nih bagian garis, karena jika sobat Inisi menggunakan sudah disusun semua untuk dalam proses gagang dan juga mata solder sudah dipasang, ternyata ketika dalam proses pencolokan kabel powernya dia dalam keadaan menyala, yang ditakutkan itu dia langsung ini ya, panasnya langsung keluar kan. Jadi untuk sobat Inisi dapat membahayakan jika sobat Inisi tidak melakukan proses standby atau meletakkan gagang soldernya ini di dudukan, atau mungkin sobat Inisi dalam keadaan sobat Inisi masih belum meletakkan ini di atas karpet, atau mungkin juga sobat Inisi pegang ya. Kalau mungkin dalam keadaan siap, bisa jadi terhindar dari yang namanya terkena panas. Tapi kalau dalam keadaan sobat Inisi tidak siap, yang ditakutkan mata soldernya langsung mengenai si tangan atau karpet atau komponen-komponen lain yang ada di dekat meja servis sobat Inisi. Jadi untuk solder T12 Pro ini panasnya langsung keluar seperti solder lainnya, tapi dalam proses sleep ataupun proses standby-nya itu dia tetap menggunakan timer ya. Jadi dia tidak menggunakan sensor. Oke, ini dia udah ada pin dan juga ada selokan atau lekukan yang tentunya sudah bisa sobat Inisi paskan dengan pin yang ada di bagian sini. Jadi dia ada yang di sini ada yang melekuk, di sini ada yang menonjol. Nah sobat Inisi pastikan saja pas di situ ya. Jangan sampai tidak pas nanti dipaksa, takutnya terjadi yang namanya lecet. Nah setelah dipasang pastikan sudah dikunci juga agar tidak lepas ketika mungkin stationnya sedikit jauh di posisi sobat Inisi. Lalu untuk pemasangan mata solder ini sudah dilengkapi 2 garis batas. Nah sobat Inisi, di bagian belakang sini ada juga 2 sensor. Yang bagian aluminium ini adalah sensor yang bakalan dibaca oleh gagangnya dari solder T12 Pro ini. Jadi untuk sobat Inisi pastikan sampai di garis batas yang kedua. Jadi ketika dia sudah sampai mentok di bagian garis batas kedua ini, itu sudah dipastikan sensor yang ada bagian belakang sini sudah pas pada bagian pemanas atau tempat elemen yang ada di belakang sini, dan bakalan transfer panas ke mata soldernya, atau di elemen bagian dalam sini ada elemen dari mata soldernya. Oke, ini sudah kita pasang.
lalu kita standby kan di bagian sini. Nah, yang sebelumnya itu polos. Nah, sekarang ini ada sedikit lekukan yang fungsinya dia pas didudukan. Yang sebelumnya mungkin sedikit oglek-oglek ya. Apa sih bahasanya oglek-oglek? Goyang. Oke sobat Inisi, mungkin untuk fitur atau proses penyalaannya kita bakalan sedikit zoom ya. Oke sobat Inisi, sekarang kita sudah sedikit di zoom ya. Kita bakalan lihat untuk fitur yang ada di T12 Pro. Jadi untuk T12 Pro ini dia ada satu display, satu analog, dan juga satu pin untuk gagangnya. Untuk displaynya ini berbahan akrilik dan juga hanya satu display saja karena dia satu gagang dan juga hanya bisa menggunakan satu gagang. Jadi untuk sobat Inisi kita bakalan coba nyalakan. Nah, jadi untuk tampilannya dia bakalan langsung naik di temperatur yang sobat Inisi mungkin sudah setting. Jadi ini sudah ada settingan langsung dari pabrikannya di 350 dan juga bisa langsung disetting ya. Untuk responsifnya sudah bagus dari T12 Pro ini ya. Kita bakalan setting aja di 350. Dan ini proses pemanasannya sudah berjalan dan solder sudah bisa digunakan. Oke, untuk selanjutnya sobat Inisi untuk pensettingan mungkin di video sebelumnya kita sudah membahas untuk proses menunya. Cuman kita bakalan ngulangi lagi untuk proses menunya itu sobat Inisi hold pada bagian analog untuk hold atau ditekan lama ya sampai berubah angka 001. Nah, jadi ini menu pertama. Oke, dia karena cepat pergantiannya. 001 itu menu pertama, lalu geser analognya 002 itu menu kedua. Dan hanya terdapat dua menu saja. Nah, jadi ketika sobat Inisi sampai di menu 001 lalu tekan sekali. Nah, ini adalah kalibrasi ya. Nah, ini minus. Nah, ini 0. Nah, ini 01 sampai nanti 99. Nah, ini untuk kalibrasi dari pabrikannya itu terdapat di posisi 0. Untuk proses kalibrasi sobat Inisi bebas, bisa minus, bisa juga plus atau lebih dari 0 ya. Jadi untuk sobat Inisi bisa melakukan kalibrasi sendiri dan ditentukan dengan pengaturan sobat Inisi yang mungkin sudah sobat Inisi miliki. Oke, untuk selanjutnya tadi di 001 untuk konfirmasi tentunya cukup diklik saja, lalu kita pindah 002 kita bakalan klik lagi. Nah, ini adalah proses timer untuk sleep ya. Jadi sobat Inisi ini ada di 001 ini adalah 1 menit, 2 menit, dia sampai di 30 menit. Nah, ini sudah maksimal 030 di 30 menit. Dan juga untuk proses sleep ini bisa dinonaktifkan. Ini untuk T12 Pro nya tidak bakalan sleep atau ini ya, standby lah istilahnya bahasanya. Standby dalam keadaan harus tidak berjalan. Jadi untuk proses pemanasannya berjalan terus tanpa di-cut oleh stationnya ini. Jadi untuk sistem sleep itu ada dari 1 menit sampai 30 menit. Jadi sampai setengah jam dan juga bisa dimatikan. Untuk sobat Inisi yang mungkin garapannya cukup intens penggunaan T12 Pro atau soldernya ini, bisa sobat Inisi matikan saja. Atau mungkin ada kendala ketika proses sleep dia tidak bisa nyala lagi, mungkin sudah berlama-lama dan sensor yang ada di gagangnya tidak membaca lagi. Sobat Inisi bisa mengakalinya dengan cara menonaktifkan fitur sleep atau standby-nya tadi. Jadi cuma terdapat dua fitur yang ada di T12 Pro. Simple karena untuk session sebesar ini kita menggunakan beberapa fitur tentunya tidak takutnya malahan komplikasi nanti. Jadi untuk fitur dan tampilan seperti ini untuk T12 Pro sangat simple dan juga tentunya sangat mudah digunakan. Oke, untuk tombol-tombolnya juga sudah sangat nyaman sekarang dari sebelumnya. Dan untuk proses pemilihan menu dan juga beberapa fitur-fitur yang sobat Inisi bisa lakukan, ada kalibrasi dan juga proses pengaturan timer untuk sleep atau standby-nya tadi, sobat Inisi bisa gunakan di analognya yang sudah di upgrade dan tentunya sudah cukup gampang dan cukup nyaman digunakan. Nah, ini kita tadi setting di angka 001 untuk timernya, jadi otomatis dia bakalan sleep atau standby di angka 0. Jadi bedanya dengan station yang lainnya, dia tidak bakalan
terjadi proses penurunan di sini, dia langsung nanti garis-garis. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin, nah ini garis, sekarang sudah garis. Ini tentunya sudah standby atau slip. Untuk panasnya itu sobat teknisi bisa langsung cek nanti mungkin menggunakan avometer atau multitester atau mungkin juga ada kalibrator. Nanti untuk dalam keadaan seperti ini sobat teknisi ketika mengangkat atau menggoyangkan gagang. Nah, ini kita tidak ngangkat tapi dia digoyangkan aja. Itu dia bakalan ngedeteksi untuk proses pemanasan kembali. Oke, dia karena menggunakan sensor getar, bukan sensor ini ya pada dudukan gagang, atau menggunakan sensor yang langsung terdata di station. Oke, mungkin untuk fitur-fitur dan juga cara-cara penggunaan fitur atau pemilihan fitur pada Station T12 Pro itu saja. Mungkin kita bisa zoom out lagi. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur dan juga beberapa cara untuk mengaktifkan dan memilih fitur-fitur yang ada di T12 Pro. Untuk proses slipnya, jadi untuk sobat teknisi mungkin sudah terdapat kendala pada gagangnya dan dalam keadaan sudah lama mungkin, atau mungkin sobat teknisi yang sudah pernah atau sudah punya T12 Pro, dalam proses slipnya sensornya sudah tidak ngebaca. Sobat teknisi bisa mengakalinya dengan menonaktifkan timer pada slipnya, jadi dia tidak bakalan pernah slip atau standby lagi. Jadi untuk sobat teknisi itu bisa digunakan, dan sobat teknisi bisa memilih itu mungkin dalam keadaan intens dalam proses pengerjaan di T12 Pro. Tapi kalau masih normal itu disarankan memang untuk masih menggunakan proses timernya tadi, karena itu untuk menjaga solder stationnya tidak terlalu panas ya, stationnya pada bagian stationnya, karena panasnya tetap berjalan terus, dan juga pada mata soldernya juga ditakutkan tidak awet. Jadi untuk sobat teknisi proses itu dapat difungsikan mungkin sobat teknisi jarang atau mungkin sesekali menggunakan proses penyolderan menggunakan T12 Pro. Jadi untuk fiturnya untuk kalibrasi itu bebas, sobat teknisi bisa lebih di bawah atau lebih di atas ya untuk proses pengkalibrasiannya. Jadi minus itu tentunya untuk real temperaturnya bakalan di bawah real temperatur yang ada di display. Kalau untuk yang di atas itu sobat teknisi bisa mungkin lebih panas atau mungkin mengejar real temperatur dari si solder stationnya. Jadi kalibrasi itu sobat teknisi bisa mengekspresikan settingan sobat-sobat teknisi masing-masing. Jadi untuk selanjutnya untuk mata soldernya seperti biasa itu dia menggunakan T12 dan juga tidak bisa menggunakan gagang yang lain. Oke, mungkin untuk T12 Pro proses selanjutnya kita matikan dulu. T12 Pro ini untuk proses dalam keadaan panas seperti ini, sobat teknisi bisa mengganti mata soldernya. Tentunya yang seperti kita bilang di awal tadi, pada bagian sini ada titik-titik yang tentunya ini tidak hanya sekedar hiasan atau mungkin mempercantik dudukan saja tadi, tapi bisa sobat teknisi gunakan sebagai tatakan atau tempat mata solder ya. Ini sobat teknisi bisa letakkan nih mata solder, taruh di sini. Jadi dia hanya bagian sampai ujung sini aja. Nah, ini bisa ditaruh. Jadi mungkin agar mempermudahkan sobat teknisi dalam proses pencarian mata solder selanjutnya. Jadi untuk mata solder dalam proses pergantian mata solder seperti biasa, sobat teknisi jangan menggunakan tang apalagi secara langsung yang takutnya nanti bisa merusak mata soldernya sobat teknisi dan bisa berdampak pada elemen yang ada pada bagian dalamnya. Ketika dia penyok tentunya dari sisi bentuk saja sudah tidak enak dilihat gitu. Yang takutnya nanti yang lama-lama nanti bisa menyebabkan elemen yang di dalamnya bisa putus karena di dalam keadaan panas, sedangkan di luar penyok dan tentunya di dalam bentuknya sudah tidak beraturan. Nah, ini kita sobat teknisi bisa lakukan proses penarikan, penarikan nanti dibilangnya narik izin. Jadi kita bakalan cabut di sini. Nah, ini sedikit dimiringkan pada bagian depan atau bagian belakang karena kita nyolder tentunya bagian depan sini ya. Nah, ini tinggal ditahan dan juga ditarik. Jadi sudah lepas,
sobat teknisi tentunya tidak terdampak dari mata soldernya. Nanti tentunya pada bagian belakang tidak panas ya. Nah, ini sobat teknisi bisa pegang, atau sobat teknisi mungkin pindahkan dulu pada bagian sini, atau mungkin langsung letakkan di sini juga tidak masalah. Atau mungkin sobat teknisi sudah miliki atau sudah punya tempat mata soldernya, ini sobat teknisi bisa pindahkan, karena pada bagian belakangnya sini tidak panas ya. Untuk depan ini masih panas. Ini bisa digunakan untuk proses pencabutan, atau sobat teknisi miliki karet yang sudah anti statik atau sudah tahan panas, sobat teknisi bisa juga gunakan karet tersebut. Jadi untuk sobat teknisi jangan pernah gunakan tang atau benda tumpul lainnya untuk proses pencabutan mata solder. Oke, untuk sobat teknisi itu proses untuk pencabutan mata solder. Dan selanjutnya untuk fitur tadi kita sudah bahas juga. Untuk proses slipnya kalau bisa memang masih diaktifkan 1 atau 2 atau 5 atau mungkin setengah jam sobat teknisi bisa gunakan. Itu bertujuan untuk sebagai security atau keamanan untuk sobat teknisi, mungkin sewaktu mungkin meninggalkan meja servis sobat teknisi, atau mungkin solder stationnya jarang digunakan. Itu bisa mengurangi sedikit ini ya, untuk konsumsi arus listrik, dan tentunya bisa membuat solder station sobat teknisi itu sedikit awet. Jadi untuk sobat teknisi itulah beberapa tips dan trik untuk sobat teknisi bisa lakukan pada solder station T12 Pro. Tentunya tidak jauh beda dengan solder station T12 Pro pada episode kita sebelumnya, tapi untuk sobat teknisi tentunya updatean yang ada pada solder station T12 Pro bakalan kita bahas, karena namanya teknologi pasti bakalan berubah dan juga bergerak ke depannya. Jadi untuk warna dan juga bahannya itu tidak jauh beda, untuk warna aja yang jauh beda. Jadi untuk bahan dan juga beberapa bentuk dari stationnya dan juga gagangnya tentunya itu bertujuan untuk sobat teknisi lebih nyaman dan lebih aman lagi dalam proses penggunaan solder station T12 Pro ini. Jadi untuk gagangnya ini sebenarnya yang paling banyak perubahan itu pada bagian gagang, dan ini sobat teknisi bentuknya tidak bulat lagi, jadi dia menyesuaikan bentuk jari. Mungkin sobat teknisi megang seperti ini. Nah, ini pada bagian bawah ini sudah nyaman banget untuk digunakan dalam proses penyolderan, dan juga di sini tidak polosan lagi atau mungkin bolong-bolong dikit aja. Ini sudah full seperti sirip ya, sirip. Jadi untuk siripnya ini sudah nyaman banget untuk sobat teknisi dalam proses penyolderan. Atau mungkin sobat teknisi begini, atau begininya yang enak ya kalau gini. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kita. Jika ada kekurangan atau hal yang perlu ditambahkan untuk episode T12 Pro ini, sobat teknisi silakan tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling diskusi dan saling sharing untuk pengetahuan tentunya di T12 Pro. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sudah mengikuti kita dari awal, terima kasih, dan jangan lupa selalu share video kita agar sobat-sobat yang mungkin belum dapat atau belum tahu tentang video TNT kita dapat melihat dan juga berbagi atau mungkin saling sharing lah untuk ilmu pada tentunya T12 Pro yang untuk episode kali ini. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin belum subscribe atau like video kita, silahkan subscribe, like, dan komen video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat video-video TNT yang lainnya. Dan tentunya saran-saran dari sobat teknisi itu sangat diperlukan. Jadi untuk video kita kali ini mungkin sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook agar sobat teknisi tidak ketinggalan info-info menarik apa saja yang ada di 994. Tentunya updatean terbaru, barang-barang baru, dan juga harga-harga. Oke, sekian dulu dari saya Rizky QC 994, pamit undur diri. Ciao.